Tindak makar yang menyedot banyak perhatian ialah makar yang terjadi dalam transisi peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama menuju rezim Orde Baru. Benarkah telah terjadi makar saat itu? Mungkin yang menjadi fokus utama ialah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S yang dianggap sebagai sebuah percobaan makar yang gagal pada masa itu. Selain itu, gerakan 30 September 1965 atau G30S yang menewaskan 7 perwira Angkatan Darat, kemudian selepas itu menyerempet pada pembersihan orang-orang Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta organisasi di bawahnya yang dituduh sebagai dalang. G30S dianggap sebagai salah satu peristiwa makar untuk mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno pada waktu itu, dan juga merupakan usaha mengganti ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh rezim Orde Baru. Meskipun jika kita meneliti lebih dalam, dugaan mengambil alih kekuasaan apalagi mengganti ideologi, sama sekali tidak dapat dibuktikan secara kuat, baik dari pengakuan maupun hasil persidangan Mahmilub ketika itu. Tetapi setelah peristiwa G30S berlalu, disadari atau tidak, misteri yang terkandung di balik percobaan makar G30S itu, mengundang beberapa kalangan untuk mencoba meneliti rangkaian peristiwa G30S secara objektif. Kemudian ditemukan fakta-fakta yang saling kontradiktif, antara yang diceritakan oleh rezim Orde Baru dan apa yang ditemukan oleh peneliti G30S. Mulai bermunculan persepsi dan argumentasi yang mempertanyakan keabsahan tentang kebenaran cerita rezim Orde Baru terkait peristiwa G30S itu. Spekulasi banyak bermunculan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa horor di tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 itu. Dalam bukunya berjudul, Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G30S? Kerstin Beise membandingkan puluhan tulisan tentang G30S, dan didapat kesimpulan yang intinya mengatakan, bahwa dalang dari peristiwa G30S antara lain, PKI, Soekarno, Soeharto, Angkatan Darat, perwira progresif, adanya keterlibatan CIA, Central Intelligence of America, hingga teori chaos. Terlepas dari siapa dalang di balik G30S, sosok yang menurut sejarah tak kalah penting dan berperan sangat vital adalah Letnan Kolonel Untung, pimpinan G30S. Menyoal keterlibatan Letkol Untung jelas, bahwa ia merupakan pimpinan kunci G30S. Selain itu, pengumuman-pengumuman G30S di RRI juga atas namanya. Ia, Letkol Untung, merasa perlu mengambil dan menculik para Dewan Jenderal yang merencanakan coup atas Presiden Soekarno, sebagai bagian dari tugasnya untuk melindungi Presiden, mengingat jabatannya sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Lalu bagaimana proses pertanggungjawaban Letkol Untung di persidangan? Karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa penegakan hukum bagi para pelaku G30S, termasuk Letkol Untung, kabur dan tidak jelas prosesnya. Seperti yang disampaikan oleh para pengacara Letkol Untung dalam persidangan Mahmilub, bahwa sesungguhnya tindakan Letkol Untung untuk menculik para Dewan Jenderal yang diduga akan merencanakan coup, sebagai perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatannya sebagai Komandan Pengawal Presiden. Tapi apakah ada perintah langsung yang menyuruh ia melakukan itu? Dan siapa? Pernyataan tersebut dibantah oleh Mahmilub yang menyebutkan, bahwa Letkol Untung dinyatakan bersalah karena telah melakukan makar, dengan cara mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora dan membentuk Dewan Revolusi. Hal itu dinilai sebagai tindakan makar oleh Mahmilub. Namun apakah benar Untung mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora? Benar bahwa ia yang menandatangani dekret nomor 1 tentang mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora dan membentuk Dewan Revolusi? Tapi tak sedikit pula yang meragukan jika Letkol Untung yang menandatanganinya. Alasannya tentu dari seberapa otentikah naskah dekret itu yang dihadapkan dalam persidangan Mahmilub. Ditambah lagi Letkol Untung adalah prajurit setia dan berdedikasi tinggi. Itu terbukti dari prestasi-prestasinya. Jika memang ia ingin menyelamatkan Presiden, mengapa harus mendemisionerkan kabinet pula? Dari uraian di atas dapat kita garis bawahi, bahwa terdapat masalah yang menarik untuk dibahas. Pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Letkol Untung dalam tindak pidana makar dalam peristiwa G30S? Kedua, apakah penerapan pasal tindak pidana makar dalam persidangan Letkol Untung sudah tepat? Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Makar menurut KUHP halaman 34, membagi bentuk delik terhadap keamanan negara sebagai berikut.
A. Hochverrat, kejahatan terhadap keamanan di dalam negeri, yang meliputi delik makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar tak dapat diganggu-gugatnya negara dan terhadap bentuk pemerintahan yang terdapat dalam bab 1 dan 2 pasal 104-110 KUHP. Agar lebih mudah dipahami, bentuk kejahatan kepada keamanan di dalam negeri meliputi 1. Makar terhadap keamanan kepala negara dan wakil kepala negara. 2. Makar terhadap keamanan wilayah negara. 3. Makar terhadap keamanan bentuk pemerintahan negara. B. Landesverrat, pelanggaran terhadap keamanan negara keluar, yang masih dibedakan lagi menjadi 2 jenis. 1. Diplomatische Landesverrat, yang dilakukan oleh diplomat. 2. Militarische Landesverrat, yang dilakukan oleh militer. Dalam kasus Letkol Untung, Untung didakwa telah melakukan tindak pidana makar pada peristiwa G30S. Apakah saat itu Untung memang melakukan tindak pidana makar, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa dan salah satu pimpinan G30S? Dalam kasus Letkol Untung, jika kita melihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya, maka Letkol Untung dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah ia lakukan tersebut. Kita condong melihat fenomena kasus Letkol Untung dari kacamata aliran klasik yang menganut paham indeterminisme, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak bebas. Karena secara rasional, saat itu Letkol Untung memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana makar, terhitung sejak rapat-rapat awal yang membahas mengenai rencana pelaksanaan makar. Berikutnya, jika kita membedah dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, Letkol Untung bisa diminta pertanggungjawabannya. Unsur yang pertama, saat itu Letkol Untung bisa dikatakan mengerti arti atau nilai perbuatannya, dan nilai akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini kita mendasarkan argumen dari beberapa kali Letnan Kolonel Untung mengikuti rapat, terkait rencana untuk menghabis Dewan Jenderal pada peristiwa G30S. Sehingga dipaham sekali atau patut diduga, setidaknya tahu dengan apa yang telah diperbuatnya. Unsur selanjutnya, dia, Letkol Untung, dinilai mampu menentukan kehendak atas perbuatannya. Dalam hal ini, kita banyak membaca literatur yang menyebutkan, jika Letkol Untung merupakan hasil binaan PKI lewat Biro Khusus, dan sepenuhnya patuh pada perintah PKI. Namun meskipun ada pendapat yang demikian, menurut kita tidaklah sepenuhnya membuat Letkol Untung kehilangan kendali atas dirinya. Sebagai individu, Letkol Untung merupakan dirinya sendiri dan dalam keadaan yang sehat, ia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya sendiri. Unsur lainnya adalah, dia, Letkol Untung, sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan. Sebagai seorang perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel, kami yakin jika Letkol Untung sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut secara hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah salah, dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dari uraian di atas, bila kita menimbang dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, kami berpendapat bahwa dalam kasus ini, Letkol Untung sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Tentang perihal melaksanakan perintah jabatan, dijelaskan dalam KUHP pasal 51 ayat 1 dan pasal 51 ayat 2 yang dikutip dari KUHP. Pasal 51 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Pasal 51 ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan etikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Menurut kami, di sini dapat kita simpulkan, bahwa melaksanakan perintah jabatan yang mana perintah itu berasal dari orang yang tidak memiliki kewenangan untuk memberi perintah itu, dapat diancam dengan pidana. Kecuali apabila yang diperintah dengan iktikat baik merasa, bahwa orang yang memberi perintah itu berwenang, dan isi perintah yang diberikan juga merupakan kewajiban dan masuk dalam tugasnya. Dari kasus Letkol Untung ini, timbul pertanyaan, dari mana Untung percaya adanya Dewan Jenderal? Apakah ada yang memberitahu dan memerintahkannya untuk menghabisi Dewan Jenderal? Di sini tentu kita harus melihat dulu,
apakah Untung memang melakukan perbuatannya tersebut murni dalam rangka melaksanakan perintah jabatan atau perintah undang-undang. Bila kita baca transkrip sidang pengadilan Untung di Mahkamah Militer Luar Biasa pada awal tahun 1966, Untung menjelaskan bahwa ia percaya adanya Dewan Jenderal karena mendengar kabar beredarnya rekaman rapat Dewan Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer Jakarta yang membicarakan susunan kabinet versi Dewan Jenderal. Terkait rekaman itu, bekas Mayor Rudito dalam proses perkara Untung menyebutkan pita perekam mengenai Dewan Jenderal yang didengarnya, dan catatan tentang isinya itu, ia terima pada 26 September 1965 di depan Gedung Front Nasional. Ia menerima barang bukti itu dari Muhlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari NU, dan Sumantri Singa-Menggala dan Agus Herman Simatupang, keduanya dari IPKI. Mereka mengajak Rudito membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal. Dari pita itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 21 September di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Dari informasi itu, sepertinya Untung mempercayai bahwa memang benar bahwa Dewan Jenderal itu ada, dan memang merencanakan coup pada Presiden Soekarno. Dalam kapasitasnya sebagai pasukan Cakrabirawa, tugas Letkol Untung jelas untuk melindungi Presiden, bukan hanya dari ancaman keselamatan jiwanya, tapi juga melindungi Presiden dari ancaman terhadap legitimasi pemerintahannya. Terlepas dari apakah ada yang memerintahkan Untung atau tidak, dalam pandangan kami, bahwa jika alasan Letkol Untung menghabisi Dewan Jenderal dengan niat untuk mencegah rencana kudeta mereka kepada Presiden Soekarno, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan adalah perintah jabatan. Selain itu, pasukan Cakrabirawa dikenal merupakan pasukan yang loyal pada Presiden Soekarno. Dan juga, sepertinya Letkol Untung meyakini benar bahwa Dewan Jenderal itu ada, hal ini bukan tanpa alasan, karena sesungguhnya Letkol Untung pun merupakan bagian dari militer. Tentu ia punya pertimbangan dan pengetahuan yang secara pribadi diyakininya. Akan tetapi, menurut kami apa yang dilakukan Untung merupakan tindakan yang melewati batas. Seharusnya Untung sebelum menculik Dewan Jenderal, wajib melaporkan isu-isu Dewan Jenderal kepada Presiden, untuk mendapat arahan dan perintah resmi selanjutnya. Juga setelah menculik Dewan Jenderal, Untung seharusnya kembali melaporkan kepada Presiden dan menunggu perintah selanjutnya. Bukan malah mengadakan rapat dengan orang-orang PKI, yang dalam hal ini adalah Syam dan Pono dari Biro Khusus PKI. Padahal, di tanggal 1 Oktober 1965 itu, Presiden Soekarno berada di Pangkalan Udara Halim, yang merupakan tempat basis G30S dan Pusat Sentral Komando, atau Cenko G30S. Sehingga merupakan sebuah hal yang mutlak bagi Untung untuk melaporkan aksinya kepada Presiden. Penerapan pasal tindak pidana makar dalam persidangan Letnan Kolonel Untung. Dalam putusan Mahkamah Luar Biasa, Letkol Untung didakwa telah melakukan tindak pidana makar, dengan melanggar pasal makar, atau Aanslak, dengan niat untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah, pasal 107 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Karena Letkol Untung dalam pertimbangan mahkamah dinilai sebagai pemimpin dan pengatur, maka Letkol Untung dikenakan pasal 107 ayat 2 KUHP, dengan ancaman penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. 1. Pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah yang sudah berdiri di Indonesia, pasal 108 ayat 2 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Karena Letkol Untung dianggap bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata. 2. Pemufakatan jahat, atau samenspanning, untuk melakukan makar, dengan niat untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia yang sah, dan untuk melakukan pemberontakan dengan cara melawan atau menyerang dengan senjata kepada kekuasaan yang telah berdiri di negara Republik Indonesia, pasal 110 KUHP, dengan ancaman pidana dalam pasal yang bersangkutan, dalam hal ini pasal 107 ayat 2 dan 108 ayat 2 KUHP. 3. Dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan, dengan jalan memberikan keterangan-keterangan dan memberi kesempatan serta ikhtiar, atau middelan. Selain itu, mahkamah juga memberikan pertimbangan mengenai tuduhan pertama, kedua, dan ketiga, yang dihubungkan dengan Penpres nomor 5 tahun 1959 pasal 2, yang berbunyi,
Barang siapa melakukan sesuatu tindak pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT, Peperpu 013/1958, dan tindak pidana yang termuat dalam titel 1 dan 2 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu 1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik, Irian Barat, dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya 1 tahun dan setinggi-tingginya 20 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum mati. Dalam analisa kami, bila kita baca transkrip sidang pengadilan Untung di Mahkamah Militer Luar Biasa pada awal tahun 1966, Untung menjelaskan bahwa ia percaya adanya Dewan Jenderal, karena mendengar kabar beredarnya rekaman rapat Dewan Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer Jakarta, yang membicarakan susunan kabinet versi Dewan Jenderal. Terkait rekaman itu, bekas Mayor Rudito dalam proses perkara Untung menyebutkan pita perekam mengenai Dewan Jenderal yang didengarnya dan catatan tentang isinya itu, ia terima pada 26 September 1965 di depan Gedung Front Nasional. Ia menerima barang bukti itu dari Muhlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari NU, dan Sumantri Singa-Menggala dan Agus Herman Simatupang, keduanya dari IPKI. Mereka mengajak Rudito membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal. Dari pita itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 21 September di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Dari informasi itu, sepertinya Untung mempercayai bahwa memang benar bahwa Dewan Jenderal itu ada, dan memang merencanakan coup pada Presiden Soekarno. Dalam kapasitasnya sebagai pasukan Cakrabirawa, tugas Letkol Untung jelas untuk melindungi Presiden, bukan hanya dari ancaman keselamatan jiwanya, tapi juga melindungi Presiden dari ancaman terhadap legitimasi pemerintahannya. Dalam bukunya, Victor M. Fick menyebutkan bahwa Soekarno pernah menyuruh Untung untuk mengatasi jenderal-jenderal yang tidak loyal kepadanya. Namun, tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan Untung mendapat perintah langsung dari atasannya untuk menghabisi Dewan Jenderal, termasuk Soekarno. Dan kami sepakat akan hal itu, mengingat bahwa di Cakrabirawa, Untung menjabat Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Batalion ini berada di ring 3 pengamanan Presiden, dan tidak langsung berhubungan dengan Presiden. Sehingga sulit untuk mempercayai pernyataan dari Victor M. Fick itu. Hal ini diperkuat dalam persidangannya. Untung menyebut bahwa Soekarno bertanya kepada Suparjo, mengapa yang memimpin Untung? Walaupun Untung tidak mengetahui langsung perundingan itu, apapun yang diketahuinya berdasarkan apa yang diceritakan Suparjo kepadanya. Barangkali Soekarno memang menanyakan pertanyaan semacam itu. Jawaban Suparjo, sekali lagi menurut Untung, tidak memberi kejelasan, dialah yang kita anggap pantas. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya Soekarno sendiri tidak mengetahui bahwa yang memimpin G30S itu adalah Letkol Untung, sebelum akhirnya diberitahu oleh Suparjo. Dan akan menjadi tidak masuk akal, jika Soekarno dituduh memberi perintah kepada Untung untuk menghabisi Dewan Jenderal, sementara Soekarno sendiri tidak tahu siapa pimpinan G30S, dan justru bertanya kepada Suparjo mengapa malah Letkol Untung yang memimpin gerakan. Terlepas dari apakah ada yang memerintahkan Untung atau tidak, dalam pandangan kami, bahwa jika alasan Letkol Untung menghabisi Dewan Jenderal dengan niat untuk mencegah rencana kudeta mereka kepada Presiden Soekarno, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan adalah perintah jabatan. Selain itu, pasukan Cakrabirawa dikenal merupakan pasukan yang loyal pada Presiden Soekarno. Dan juga, sepertinya Letkol Untung meyakini benar bahwa Dewan Jenderal itu ada, hal ini bukan tanpa alasan, karena sesungguhnya Letkol Untung pun merupakan bagian dari militer. Tentu ia punya pertimbangan dan pengetahuan yang secara pribadi diyakininya. Akan tetapi, menurut kami, apa yang dilakukan Untung merupakan tindakan yang melewati batas. Seharusnya Untung sebelum menculik Dewan Jenderal, wajib melaporkan isu-isu Dewan Jenderal kepada Presiden, untuk mendapat arahan dan perintah resmi selanjutnya. Juga setelah menculik Dewan Jenderal, Untung seharusnya kembali melaporkan kepada Presiden dan menunggu perintah selanjutnya. Bukan malah mengadakan rapat dengan orang-orang PKI,
yang dalam hal ini adalah Syam dan Pono dari Biro Khusus PKI. Padahal, di tanggal 1 Oktober 1965 itu, Presiden Soekarno berada di Pangkalan Udara Halim, yang merupakan tempat basis G30S dan Pusat Sentral Komando, atau Cenko G30S. Sehingga merupakan sebuah hal yang mutlak bagi Untung untuk melaporkan aksinya kepada Presiden. Sehingga meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa Letkol Untung dalam perannya menculik para anggota Dewan Jenderal pada peristiwa G30S, dapat dikatakan sebagai tindakan atas perintah jabatannya. Hanya saja apa yang ia lakukan melewati batas. Namun yang menjadi masalah bukan pada perintah jabatan yang dilakukan Letkol Untung pada peristiwa G30S, namun pada tindakan ia dalam mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora, yang pada saat itu merupakan kabinet aktif dalam pemerintahan. Tindakan mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora ini dilakukan Letkol Untung dengan cara menandatangani Dekrit Nomor 1 yang menyatakan bahwa segenap kekuasaan negara jatuh ke tangan Dewan Revolusi, dan secara otomatis Kabinet Dwi Kora bersifat demisioner. Bukan hanya menandatangani Dekrit Nomor 1 saja, tetapi Letkol Untung juga menandatangani Dekrit Nomor 2, Keputusan Nomor 1 dan Keputusan Nomor 2, yang keseluruhnya mengindikasikan dan mengklaim bahwa kekuasaan negara telah jatuh kepada Dewan Revolusi, di mana Letkol Untung sendirilah sebagai ketuanya. Maka dengan demikian, kiranya putusan dan pertimbangan mahkamah dapat dimaklumi, bahwa Letkol Untung sejatinya telah melakukan makar. Meskipun masih banyak pihak yang meragukan, apakah ide mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora dan pembentukan Dewan Revolusi, serta pengumuman-pengumuman G30S melalui RRI itu adalah inisiatif Letkol Untung. Tetapi sejauh ini pendapat mahkamah ini dapat diterima, sejauh belum ditemukannya bukti baru. Alasan pembenar dalam tindakan Letkol Untung menculik, dan juga diduga memerintahkan untuk membunuh para Dewan Jenderal sebagai bentuk melaksanakan perintah jabatan, secara tidak langsung menjadi gugur, disebabkan dirinya terbukti telah melakukan tindak pidana makar, dengan jalan mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora, pembentukan Dewan Revolusi, serta pengumuman-pengumuman G30S melalui RRI, yang tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah, berdasarkan pasal-pasal yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Militer Luar Biasa atas perkara Letnan Kolonel Untung. Kesimpulannya, jika kita membedah dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, Letkol Untung bisa diminta pertanggungjawabannya. Dalam proses persidangan Letkol Untung, Majelis Hakim menyatakan bahwa Letkol Untung bersalah telah melakukan tindak pidana, diantaranya sebagai berikut. 1. Makar, Anslag, Pasal 107 Ayat 2 KUHP. 2. Pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah yang sudah berdiri di Indonesia Pasal 108 Ayat 2 KUHP. 3. Pemufakatan jahat, atau samenspanning, Pasal 110 KUHP. 4. Dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan, dengan jalan memberikan keterangan-keterangan dan memberi kesempatan serta ikhtiar, Midland. Selain itu, Mahkamah juga menghubungkan dengan Perpres Nomor 5 Tahun 1959 Pasal 2. Dan tepatlah penerapan pasal yang dijatuhkan Mahmilub dalam persidangan Letnan Kolonel Untung. Sehingga Letkol Untung dalam keterlibatannya pada peristiwa G30S memang menjalankan perintah jabatan, akan tetapi hal itu melampaui batas, dengan perbuatan Letkol Untung yang mencoba mengambil alih kekuasaan pemerintah Indonesia, lewat jalan menculik para jenderal tinggi Angkatan Darat, dan membentuk Dewan Revolusi serta mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora.